Baik, untuk menjadi sesuatu kita harus benar-benar memahami ya apa hal tersebut ya, informasi dasarnya, latar belakang, kemudian manfaat, benefit, resiko, hambatan, masalah dan sebagainya. Jadi harus mengenali segala sesuatunya secara detail. Nah, untuk pelatihan kita harus melihat ya semua informasi dasar itu termasuk adalah manfaat dan bagaimana memanfaatkan dan juga pentingnya ya atau alasan untuk sesuatu hal yang dalam hari ini adalah training atau pelatihan. Jadi pertemuan ketiga ini akan membahas mengenai hal tersebut. Nextnya mungkin baru kita nanti masuk pertemuan keempat mengenai persyaratan ya, persyaratan pelatihan, lembaga pelatihan, persyaratan trainer dan sebagainya. Baru setelah itu mungkin kita akan bahas informasi tentang skill, keterampilannya untuk dilatih. Oke, tugas materi kedua yang kemarin ini sebutkan dan jelaskan minimal 10 definisi yang sudah dijelaskan yang berhubungan dengan pelatihan. Jadi kita harus juga paham arti dan definisi ya, kemudian bisa menjelaskannya dengan baik. Lalu jelaskan manfaat dan kendala pelatihan dan solusinya mulai dari persiapan, proses pelatihan, dan pasca pelatihan. Nah, ini tugas ini kalau memang ingin memperoleh sertifikat ya harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya ini nggak akan dapat sertifikat, dianggap aja seperti awareness. Ya, itulah metode ISG. Saya ulangi lagi untuk tugas ya, untuk peserta memahami setiap penjelasan dan membuat catatan sehingga akan membuat handout personalnya sendiri. Jadi nanti dalam metode ISG ini mungkin disediakan handout, tapi nanti akan disempurnakan oleh peserta dengan membuat tambah-tambahan. Nah, itu nanti akan dinilai juga ya. Kemudian dari catatan tersebut, peserta akan mengaplikasikannya saat menjadi trainer. Ya. Jadi kalau pelatihan atau training TOT ya akan diaplikasikan menjadi trainer. Kalau subjek atau topik lainnya akan diaplikasikan sesuai dengan subjek atau topik tersebut. Kemudian seorang trainer harus sudah mengetahui setiap pertanyaan, setiap definisi, setiap informasi dan data terkait subjek atau materi. Untuk ada yang untuk dihafal, ada yang untuk dipahami, ada yang untuk diaplikasikan dan dilatih menjadi keterampilan. Jadi syarat seorang trainer ISG harus sudah paham materinya. Ini nggak bisa lagi harus berdasarkan tuntunan file presentasi PowerPoint, lalu tinggal dibaca enggak ya. Di sini seorang trainer bagaimana dia melatih, dia harus sudah tahu apa yang eh, metode apa yang harus dia latih ya. Jadi dilatih itu adalah mungkin sesuatu informasi yang perlu dihafal. Ya, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan tertulis atau tulisan atau informasi-informasi yang perlu dipahami. Nah, ini perlu mungkin dengan pertanyaan essay ya, pertanyaan kenapa, bagaimana, dan kemudian eh, cara mengaplikasikannya dan sebagainya. Dan juga informasi-informasi yang berhubungan dengan how to atau keterampilan. Ya. Ini mungkin bisa dengan pertanyaan, studi kasus, dan kemudian mungkin bisa simulasi atau mungkin kalau berhubungan dengan alat langsung praktek ya. Jadi seorang trainer harus sudah menguasai materinya ya dengan detail. Kemudian peserta diwajibkan juga membuat question and answer atau membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dan jawabannya. Jadi nanti peserta juga akan membuat tanya jawab ya atau question and answer dari setiap materi ya sehingga quiz Q&A ini akan mencakup semua topik-topik penting. Nah, tujuannya di sini adalah dengan membuat Q&A secara personal, peserta itu juga akan sudah mulai memahami seluruh isi materi, gitu loh. Nanti ini akan dinilai juga ya. Kemudian peserta juga diwajibkan membuat studi kasus dan jawabannya terkait aplikasi dari materi yang dipelajari ya.
Nah, ini juga ada tugas membuat studi kasus, lalu jawabannya, dan seterusnya. Jadi nanti ada tugas studi kasus juga dari trainer kepada peserta. Tapi peserta juga buat studi kasus sendiri. Nggak boleh sama persis ya dengan yang mungkin akan diberikan oleh trainer. Jadi tidak ada lagi trainer membaca slide, sekali mungkin diperbolehkan. Cara menyiasatinya adalah trainer punya catatan kecil di kertas atau buku kalau lupa. Diharapkan trainer nggak lupa. Jadi sudah berlatih juga ya, latihan mandiri sehingga benar-benar menguasai materinya. Ya, ini persyaratan untuk menjadi seorang trainer metode ISG. Oke, kita masuk ke topik yang ketiga ya. Topik yang ketiga mengenai manfaat pelatihan, pemanfaatan pelatihan, dan alasan pentingnya pelatihan. Kita mulai dulu dari manfaat pelatihan. Oke, mungkin di sini harus bertanya dulu, apa saja manfaat suatu pelatihan dan sejenisnya? Jadi, kita mulai dengan pertanyaan untuk eh, membuat para peserta pelatihan itu aware ya tentang topiknya dan mulai berpikir. Ya. Jadi saat peserta itu berpikir, maka mereka akan sudah menyiapkan satu ruang kosong untuk informasi yang akan disimpan ya, yang nanti akan dijelaskan oleh trainer. Yaitu itu metodenya. So, kalau punya pendapat silakan apa saja manfaat suatu pelatihan dan sejenisnya. Kalau nggak ada kita langsung. Yang pertama adalah pencegahan resiko. Ya. Resiko adalah potensi kerugian. Mencegah resiko artinya mencegah rugi. Baik kita bicara secara personal maupun secara korporasi atau perusahaan, maka kita pasti ingin selalu mencegah terjadinya kerugian. Itu adalah hal yang umum di dalam kehidupan ya. Seseorang tidak ingin rugi, perusahaan tidak ingin rugi, dan kerugian itu adalah diakibatkan oleh adanya resiko. Apapun aktivitas atau apa-apa yang kita lakukan, semuanya adalah memiliki resiko. Ya. Jadi resiko ini apabila tidak kita kendalikan, itu akan menyebabkan kita mendapatkan kerugian. Nah, kerugian di sini tidak hanya berupa kerugian harta benda, ya, kerugian waktu, kerugian insiden juga ya, kecederaan dan sebagainya itu termasuk adalah kerugian. Jadi kalau bahasa Inggrisnya loss. Kerugian-kerugian inilah yang perlu dikendalikan. Makanya sekarang yang namanya manajemen risiko itu semakin penting. Sehingga dalam ISO juga sudah dibuat standarisasi untuk bagaimana manajemen risiko, ya, atau bagaimana risiko-risiko itu dikendalikan sehingga tidak akan terjadi kerugian. Kita bisa bicara secara personal maupun secara korporasi atau perusahaan. Nah, kalau dengan adanya diberikan pelatihan, maka dengan mendapatkan knowledge atau informasi dan data atau pengetahuan, maka resiko-resiko ini mungkin akan lebih aware ya bagi para pekerja atau kalau kita bicara personal, dia akan lebih aware adanya resiko-resiko dalam kehidupannya. Sehingga dengan awareness itu akan membuat dia bagaimana dia mencegah resiko itu supaya tidak terjadi ya atau preventive action. Kalaupun akhirnya resikonya mungkin terpapar, dia bisa meminimalisir dengan membuat corrective action atau tindakan perbaikan. Jadi, bagaimana pengendalian risiko, preventive action, corrective action, itulah salah satu yang diajarkan di dalam pelatihan. Sehingga dengan manfaat pelatihan ini adalah pencegahan risiko. Ya. Nah, cara untuk pencegahan risiko kalau menurut standar ISO 31000 ya untuk kita bicara eh, masih bicara risiko apapun ya. Jadi kebanyakan mungkin ada risiko kecelakaan, insiden atau K3. Pertama adalah identifikasi bahaya. Jadi bahaya itu adalah apa yang setiap aktivitas yang kita lakukan pasti mengandung bahaya. Nah, jadi setiap bahaya pasti mengandung resiko. Maka karena bahaya sama dengan aktivitas, jadi
dampak dari setiap aktivitas atau setiap bahaya adalah mengandung resiko. Jadi kita identifikasi bahayanya. Baru kemudian analisa resikonya seberapa besar. Ya. Setelah kita tahu resiko yang terbesar itulah yang perlu dikendalikan terlebih dahulu. Ini namanya skala prioritas. Karena kalau kita kendalikan resiko-resiko yang kecil, kita kehilangan energi dan kemampuan sumber daya untuk mengendalikan resiko-resiko yang besar. Jadi dalam manajemen resiko harus menentukan skala prioritas juga dulu ya. Skala prioritas juga. Jadi kita kendalikan resiko-resiko yang besar, kemudian resiko-resiko yang kecil juga kita kendalikan sehingga resiko-resiko itu menjadi hilang atau diminimalisir. Baru setelah semuanya terkendali, kita tinggal lakukan monitoring. Itu standar di ISO 31000 ya. Dan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang memang berusaha menerapkan manajemen risiko dalam tiap aktivitas yang ada di organisasinya. Jadi kita tidak bicara mengenai manajemen risiko sini, ya kira-kira seperti itulah ya konsep pencegahan risiko. Kemudian manfaat pelatihan yang seterusnya adalah peningkatan performa atau kualitas atau mutu. Ya. Jadi dengan mendapatkan knowledge, ya, informasi dan data atau pengetahuan ya yang tepat dan baik, maka ini yang didapatkan dalam pelatihan, maka performa kerja individual akan meningkat. Performa kerja individual ya per karyawan meningkat, maka otomatis akan mengangkat performa organisasi atau perusahaan. Ya. Dan manfaat pelatihan lebih besar jika metodenya tepat dan konsisten. Ya, jadi ada pelatihan-pelatihan dengan metode tepat dan dilakukan secara konsisten terus-menerus ya, tidak hanya sekali-sekali, maka tentu manfaatnya akan sangat baik ya bagi individual maupun bagi organisasi atau perusahaan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah perbaikan masalah. Jadi dengan pelatihan memberikan pengetahuan atau knowledge sehingga bisa mendapatkan cara-cara, metode-metode, ya, dan ide-ide untuk melakukan pencegahan dan mengendalikan masalah-masalah di tempat kerja. Ini manfaat yang ketiga dari pelatihan ya. Sehingga semua masalah dan hambatan, ya baik kita bicara secara individual atau secara corporate atau organisasi, itu akan bisa kita lakukan preventive action ya untuk pencegahan masalah itu bisa timbul maupun corrective action ya untuk perbaikan-perbaikan apabila masalah itu juga timbul sehingga dampaknya dapat diminimalisir. Masalah mungkin sama dengan resiko, tapi kalau kita bicara resiko, ini adalah sesuatu yang mungkin skopnya lebih besar ya, jadi kerugiannya lebih besar. Kalau masalah ini mungkin ya ada masalah-masalah yang berhubungan antara SDM dan sebagainya, ada masalah-masalah yang berhubungan dengan alat. Ya, ini adalah mungkin skopnya lebih kecil. Jadi antara masalah dan resiko mungkin bersaudara, kakak adik, ya mungkin yang kakaknya adalah resiko, masalah mungkin adiknya. Ya. Jadi sama-sama dengan pelatihan-pelatihan maka bisa mencegah masalah dan juga bisa melakukan corrective action atau pengendalian masalah itu sehingga dampaknya terminimalisir. Kemudian dengan pelatihan juga bisa melakukan peningkatan kerjasama. Apabila dalam suatu organisasi itu dibutuhkan kerjasama ya. Kerjasama ini bisa terjalin apabila antara satu individual ya dan individu lain dalam perusahaan ini memiliki arah dan tujuan yang sama. Nah, dengan memberikan pelatihan-pelatihan, maka arah dan tujuan dalam bekerja itu mungkin sudah diberikan dalam pelatihan, sehingga akan terjalin kerjasama yang win-win solution, ya, kerjasama yang saling menguatkan. Inilah manfaat yang keempat dari adanya pelatihan, ya. Juga dengan pelatihan akan meningkatkan kecerdasan dan kreativitas individual, ya, yang mengikuti pelatihan sehingga akan berdampak positif bagi organisasi. Yang kelima,
untuk sementara dengan pelatihan keluar dari rutinitas ya. Rutinitas itu mungkin bisa membuat orang boring, bosan ya, sehingga semangat kerjanya menurun. Nah, untuk sesaat apabila mengikuti pelatihan, dia akan keluar sejenak dari rutinitas sehingga saat kembali bekerja ya, rutinitas bekerja itu dia lebih fresh. Jadi ini juga menjadi manfaat ya, walaupun mungkin eh, untuk keluar dari rutinitas ini tidak hanya pelatihan, ini hanya salah satu bagian daripada keluar dari rutinitas. Keluar dari rutinitas lainnya adalah mungkin dengan cuti ya, atau hari libur, atau biasanya perusahaan 5 hari kerja ya, 2 hari kerja, weekend itu eh, untuk refreshing dan sebagainya keluar dari rutinitas. Tapi pelatihan juga bisa menjadi alat untuk sejenak keluar dari rutinitas. Sehingga saat masuk kembali ke dalam rutinitas pekerjaan, itu dia lebih fresh ya, dengan lebih semangat. Any other ideas? Ya, silakan dipikirkan, tambahkan, masukkan di dalam handout-nya ya. Jadi handout-nya akan lebih berisi informasi yang lebih lengkap gitu. Tambahkan ide-ide atau pendapat ya, dan itu nanti akan menjadi nilai tambah. Kemudian pemanfaatan pelatihan sama ya. Kita gali dulu nih pendapat para peserta pelatihan dengan menanyakan bagaimana cara memanfaatkan pelatihan. Pelatihan itu kan kemarin sudah kita bahas bagaimana transfer knowledge ya, transfer knowledge apakah itu dari seorang trainer ya, bisa juga dari sumber-sumber pelatihannya. Ya, informasi didapatkan terlebih dahulu dan berdasarkan informasi itulah dilatih ya sehingga informasi itu benar-benar tertanam kepada peserta pelatihan. Apakah itu informasi dalam bentuk suatu informasi yang perlu dihafal, apakah itu termasuk suatu informasi yang eh, perlu dilatih ya menjadi suatu skill ya. Apakah itu informasi yang perlu dipahami ya sehingga mengetahui latar belakang, alasan dan sebagainya sehingga informasi itu bisa dikembangkan ya. Terjadi peningkatan ya. Peningkatan informasi dan juga peningkatan skill ya yang sudah dilatih dan seterusnya. Itulah namanya pelatihan. So, bagaimana cara memanfaatkan pelatihan? Ada C. Satu, membaca buku. Ya. Kita membaca buku dan kita akan mendapatkan informasi. Lalu kemudian, dari informasi yang kita dapatkan, ada sesuatu informasi yang mungkin perlu kita hafal, yang perlu kita pahami, dan kemudian yang perlu kita latih. Nah, itulah gunanya membaca buku. Sehingga membaca buku itu bukan hanya teori aja terus dihafalin, karena kalau kita tidak langsung dilatih ya, apa yang perlu dihafal, apa yang perlu dipahami, apa yang perlu dilatih, informasi akan hilang mungkin dalam 2-3 minggu. Jadi sayang sekali ya. Mungkin kutu buku benar membaca, tapi informasinya nggak ditindaklanjuti ya dengan dilatih. Akibatnya informasi yang tetap tertanam sampai bertahun-tahun itu mungkin hanya hal-hal yang memang menarik perhatiannya. Ya. Tapi itu mungkin tidak lebih dari 10%. Tapi kalau dilatih, itu semua hal penting di dalam buku tersebut mungkin akan benar-benar bisa dikuasai ya, menjadi satu hal yang berguna bagi dia dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosialnya, dalam kehidupan profesionalnya, dan sebagainya. Jadi, memanfaatkan pelatihan bisa melalui membaca buku. Kemudian menonton video. Sekarang kita bisa manfaatkan semua hal ya yang ada mungkin di internet. Internet itu adalah eh, kotak ajaib, bukan kotak mungkin ya, sumber ajaib tempat kita bisa menimba banyak ilmu. Tapi seringkali orang menonton video ya hanya nonton untuk cari hiburan, is oke. Mencari hiburan itu adalah lepas dari rutinitas.
ya, sehingga kita tidak boring, tidak bosan dalam mungkin pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, itu perlu. Tapi jangan jadikan itu menjadi suatu hal yang pokok. Nah, sekali bisa menonton video-video yang memang memberikan suatu informasi yang penting, berguna, ya, mengandung unsur ilmu, ilmiah, dan sebagainya, itu perlu ditonton. Tapi kembali, kalau kita tidak melatih, ya, atau latihan, maka informasi dalam video itu walaupun kita tertarik, kita mungkin hanya tinggal 10% ya setelah sebulan, ya tinggal 5% setelah 6 bulan dan seterusnya. Tapi kalau kita latih, maka itu akan bermanfaat bagi kita. Kemudian pelatihan selanjutnya bagaimana memanfaatkannya ada mungkin bisa didapatkan dengan mengikuti pelatihannya langsung, ya. Ya, seperti pelatihan ini apakah secara online atau offline. Disinilah dipaparkan bagaimana dengan pelatihan ini kita akan mendapatkan informasi-informasi, ya, ada yang perlu dihafal, ada yang perlu dipahami, ada yang perlu dilatih menjadi satu keterampilan. Jadi banyak hal, ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pelatihan, intinya adalah harus ada latihan. Ya. Practice, ada peribahasa bahasa Inggris mengatakan practice make perfect. Tapi itu kalau dilakukan berulang-ulang, ya. Kalau kita mulai dengan berlatih practice make progress atau berlatih akan membuat kemajuan. Dan kemajuan itu apabila diakumulasikan, artinya kita konsisten berlatih, maka akan make perfect. Ya. Jadi practice make progress and then make perfect. Pelatihan akan membuat kita berkembang, ya, maju, dan kemudian akhirnya akan membuat kita semakin sempurna dalam bidang yang kita latih. Itulah gunanya pelatihan, ya. Nah, ini gunanya ada lanjutan, yaitu latihan mandiri. Ini wajib dilakukan setelah mendapatkan informasi, baik dengan membaca, menonton video, atau mengikuti pelatihan langsung, ya, dengan tatap muka. Tanpa latihan mandiri, informasi yang telah didapatkan akan hilang sia-sia. So, itu namanya pelatihan. Jadi bagaimana memanfaatkan pelatihan? Ada tindak lanjutnya, ya, apapun sumbernya. Kita mengikuti pelatihan, apakah lewat buku, lewat video, atau pelatihan tatap muka, harus ada lanjutannya, yaitu latihan mandiri. Dan konsep ini diciptakan dengan metode ISG, ya. Ya, apalagi kalau latihan mandirinya tepat, ya, konsisten, tentu akan meningkatkan efektivitas hasil pelatihan. Kemudian pemanfaatan pelatihan bisa dirasakan oleh korporat atau perusahaan yang membentuk internal training. Jadi sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya membentuk departemen pelatihan, ya. Karena kalau daripada mereka mengirim kepada lembaga pelatihan, tentu cost-nya gede, ya. Jadi nanti kalau untuk ngirim ke lembaga pelatihan untuk materi-materi yang mungkin sebagai tambahan aja yang tidak mereka adakan di departemen pelatihan mereka, ya, sebagai tambahan. Tapi biasanya untuk internal training corporate atau departemen pelatihan dari suatu perusahaan itu adalah aktivitas-aktivitas kerja yang ada di perusahaan tersebut. Biasanya mungkin kebanyakan yang pengoperasian alat, ya, itu eh, mereka sendiri yang mungkin tahu dengan baik kualitas cara mengoperasikan alat sehingga eh, itulah perlu dilatih, ya, operator-operator baru nanti, karena biasanya operator itu akan apa, keluar masuknya sangat tinggi mungkin, ya. Jadi daripada mereka memakai pihak ketiga yang tentunya cost-nya lebih gede, maka perusahaan memanfaatkan pelatihan ini dengan membentuk departemen pelatihan secara internal, ya. Jadi dengan secara internal mereka akan mengupgrade, ya, trainer-trainer internal, dan kemudian trainer-trainer inilah yang kemudian
memberikan skill and knowledge itu kepada para karyawan sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih efektif. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang banyak ya yang benar-benar menyadari pentingnya pelatihan. Kalau kita lihat terutama perusahaan-perusahaan tambang, karena kebanyakan tambang menggunakan alat berat, jadi mereka membentuk sendiri ya departemen pelatihan, dan kemudian supaya lebih efektif ya, mereka mungkin memakai alat simulator. Jadi sebelum praktek langsung di lapangan untuk alat berat, mereka pakai simulator dan itu tentu lebih cepat, ya. Lebih cepat dikuasai sehingga saat langsung praktek langsung dengan alatnya, itu akan mengurangi dampak terjadinya resiko atau insiden. Jadi walaupun harga simulator-simulator itu yang menggunakan komputer itu sangat tinggi, tapi itu sangat berguna. Dan kita tahu juga perusahaan-perusahaan penerbangan juga melatih para pilotnya, ya, para pramugarinya, pramugara dan sebagainya, atau flight attendant, itu mereka dengan memakai simulator-simulator juga. Nah, sehingga pilot-pilot yang dilatih untuk membawa suatu jenis pesawat itu benar-benar sudah dilatih sampai benar-benar menguasai, dan setelah menguasai baru kemudian menjadi co-pilot dulu nih, belum jadi pilot utama. Nah, seperti itulah kira-kira jenjang dan prosesnya. Ya. Jadi internal training ini rata-rata dibentuk oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang memang ini bagian daripada efisiensi cost mereka. Selain efisiensi tentu efektivitas ya, sehingga dengan memberikan pelatihan, maka performa dari para pekerja itu akan meningkat. Any other ideas bagaimana pemanfaatan pelatihan? Ya, silakan ditambahkan ke handout masing-masing ya, sehingga akan mendapatkan nilai tambah. Kemudian yang terakhir di sini alasan pentingnya pelatihan. Jadi kita perlu tahu kenapa pelatihan itu penting. Ya. Sehingga kalau kita tahu alasannya, maka awareness kita akan tetap tinggi. Jadi kita akan tetap suka. Ya. Orang menyukai sesuatu ada alasannya. Ya. Nggak mungkin orang menyukai sesuatu tanpa alasan. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu suka dia? Nggak tahu ya, pokoknya suka aja. Sebenarnya ada alasan, cuman dia malu mengatakannya. Atau dia terlalu banyak yang dia suka dari sesuatu itu, sehingga dia sukar memilih mana yang mau dikatakan terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Tadi masih bingung-bingung ya, komunikasinya kurang bagus. Nah, itulah. Tapi yang penting bagi orang waras adalah mereka melakukan sesuatu ya, menyukai sesuatu dan sebagainya, pasti ada alasannya. Dan kita harus tahu alasan eh, kita melakukan sesuatu supaya kita bisa mengembangkannya, supaya kita nggak boring dan supaya kita tetap menyukai ya apa yang kita lakukan. Nah, sini juga bagian daripada kita menggali bagaimana kita melihat pentingnya ya suatu pelatihan. Kita mulai dari sama, kita menggali para peserta pelatihan, kita tanyakan apa saja alasan mengapa pelatihan itu penting menurut mereka. Ya. Jadi kalau di kelas mungkin ya ini karena online, sebenarnya online juga bisa di ini ya, cuman eh, karena ini juga masih dalam taraf uji coba ya metode baru ini, jadi saya nggak terlalu menekankan ya. Silakan aja kalau mungkin ada yang mau menyampaikan, nggak juga nggak masalah. Jadi nanti kalau di kelas mungkin ya trainer memang harus harus gali dulu ya. Jadi orang aware nih pertanyaannya, pikirannya sudah melekat tentang pertanyaan itu, baru mereka melihat jawaban-jawabannya. Maka mereka akan mungkin bisa berkata, oh, oh. Kalau orang sudah berkata, oh, oh, artinya ada suatu kotak atau pintu yang terbuka, jendela terbuka dalam pikirannya, otaknya. Biasanya kalau orang berkata, oh itu, informasi itu akan masuk lebih lama bersarang di dalam pikirannya gitu. Nah, alasan pertama adalah
pentingnya pelatihan. Jadi sini tadi berbeda dengan manfaat pelatihan. Di sini kita lebih melihat alasan pentingnya pelatihan dari sudut pandang negatif. Kalau yang pertama tadi pentingnya pelatihan, manfaat pelatihan adalah kita lihat dari sudut pandang positif. Ya ini bisa bisanya trainer aja membolak-balik ya supaya artinya informasi dasar ini benar-benar dikuasai oleh para peserta pelatihan gitu loh. Dan ini metode yang saya sampaikan gitu ya. Jadi saya create seperti ini. Jadi ada tadi kita sudah bicarakan manfaat pelatihan, kita lihat dari sisi positif. Kemudian alasan pentingnya pelatihan kita lihat dari sisi negatifnya. Nah, kenapa alasan pentingnya pelatihan? Kalau tidak ada pelatihan, maka perusahaan atau individual tidak kompetitif. Mereka kurang ilmunya, kurang knowledge-nya, ya. Bagaimana mereka kompetitif berkompetisi dengan para pesaing, ya. Secara individual, kita juga bisa katakan bahwa orang yang nggak pernah ikut pelatihan, dia tidak akan bisa kompetitif ya dibandingkan karyawan lainnya mungkin yang suka untuk ikut pelatihan. Nah, tadi saya bilang ya, pemanfaatan pelatihan itu nggak hanya ikut tatap muka, tapi mungkin dia bisa membaca buku, ya. Dia bisa menonton video. Nah, orang-orang yang suka baca buku, suka nonton video, atau suka ikut pelatihan-pelatihan, seminar, dan sebagainya, itu akan lebih kualitasnya lebih tinggi, performa kerjanya lebih baik ya daripada yang tidak. Perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak karyawan yang diberikan pelatihan, ada memiliki departemen pelatihan internal dan sebagainya, itu tentu akan memiliki performa ya. Perusahaan ini akan memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor yang tidak. So, ini yang pertama adalah tidak kompetitif ya. Baik kita tinjau dari sudut pandang individual maupun sudut pandang korporasi atau perusahaan. Jadi, tidak tahu alasan pentingnya ya usahakan untuk memanfaatkan pelatihan. Ya. Apakah lewat learning development, perusahaan sekarang banyak yang bikin learning development ya. Jadi mereka ada juga dibagikan buku-buku ya, baik secara hard copy atau soft copy, suruh belajar, nanti akan diuji. Itu mungkin bagian dari learning development, bukan training departemen. Kalau training mungkin kebanyakan tatap muka. Ya, itu hanya istilah ya. Kalau mau dimasukkan ke bagian training internal juga is oke aja. Itu bagian daripada bagaimana memanfaatkan pelatihan sehingga performa perusahaan bisa kompetitif. Yang kedua, profit rendah. Ya otomatis kalau perusahaan uh, kurang kompetitif, maka kebanyakan proyek, kebanyakan produknya dikuasai oleh uh, kompetitor, ya. Otomatis profit dari perusahaan ini akan rendah. Kita bicara individual. Kalau individual, maka karyawan yang kurang memanfaatkan pelatihan, maka dia akan memiliki performa yang kurang bagus, maka KPI-nya ya, Key Performance Indikatornya akan rendah. Otomatis ini akan menentukan tinggi rendah gajinya. Sehingga dibandingkan dengan karyawan lainnya yang suka memanfaatkan pelatihan, memiliki performa kerja yang bagus, KPI-nya tinggi terus, maka tentu dia akan memiliki jabatan dan juga gaji yang lebih tinggi daripada dibandingkan dengan karyawan yang tidak suka memanfaatkan pelatihan. Profit rendah, gajinya rendah, jabatan rendah. Kita mungkin sering lihat ya di perusahaan-perusahaan banyak orang yang sudah bertahun-tahun bekerja, tapi posisi dan jabatan dan gajinya segitu-segitu aja. Tapi ada yang baru masuk itu lebih tinggi. Kenapa? Karena perusahaan juga bisa menilai ya mana yang memberikan profit ya atau benefit kepada perusahaan lebih tinggi, mana yang rendah. Dan itu dihargai dengan sesuatu yang lebih tinggi. So, dia sudah tahu pentingnya pelatihan, maka kita bisa memberikan motivasi kepada para peserta pelatihan benar-benar memanfaatkan pelatihan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sehingga mereka mungkin akan bisa meningkatkan performa kerjanya dan mereka akan mendapatkan kedudukan dan gaji yang jauh lebih baik daripada mereka tidak memanfaatkan pelatihan tersebut.
Gitu juga perusahaan ya. Perusahaan yang kurang memperhatikan pentingnya pelatihan, tidak memanfaatkan pentingnya pelatihan, maka eh, daya saingnya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang benar-benar memanfaatkan pentingnya pelatihan. Kemudian, perusahaan yang atau individual yang tidak memanfaatkan pelatihan, resiko meningkat. Resiko di sini bisa resiko kerja, resiko insiden, ya, kemudian resiko kerugian-kerugian lainnya, kerugian waktu dan sebagainya. Bahkan kalau kita bicara sekarang yang lagi ramai adalah eh, di ISO itu sudah ada sistem manajemen anti bribery, sehingga pekerja atau perusahaan yang tidak memanfaatkan pelatihan mungkin akan mudah disogok, ya, orang akan menyogok, ya itulah karena apa? Karena benar-benar tidak memanfaatkan pelatihan, performanya rendah, daya saingnya rendah, dan akibatnya ya terpaksa memanfaatkan bribery ya atau suap. Tapi kalau kita sudah memiliki performa yang bagus ya, pola pikir yang bagus, pola pikir yang bagus ini ya kalau dalam arah yang positif tentu akan meningkatkan kita, membentengi diri kita supaya tidak mudah untuk disuap. Dan itu juga akan meningkatkan performa kita ya, sehingga kita bisa meminimalisir resiko. Jadi alasan pentingnya pelatihan yang ketiga adalah perusahaan atau individu yang tidak memanfaatkan pelatihan, maka resiko ya atau sesuatu yang merugikan ya baik secara individual maupun korporasi atau organisasi akan meningkat. Yang keempat, kesejahteraan rendah. Ya, jelas ini ada hubungan ya, hubungan baik langsung maupun tidak langsung ya. Perusahaan yang rendah kompetisinya rendah ya, tidak kompetitif, karyawan yang performanya rendah ya, sehingga mendapatkan gaji dan jabatan yang eh, rendah, ya tidak sejahtera dalam tempat kerjanya. Perusahaan juga tidak sejahtera, karyawan-karyawan juga tidak sejahtera. Ini tentu ada korelasi yang langsung maupun tidak langsung ya. Jadi itulah sebabnya alasan pentingnya pelatihan. Dengan pelatihan bisa meningkatkan performa individu dan performa organisasi. Organisasi bisa lebih kompetitif. Secara individu bisa bersaing dengan karyawan lainnya karena performanya bagus. Otomatis akan meningkatkan kesejahteraan kalau kita lihat dari sudut pandang yang positif. Jadi kalau nggak ikut pelatihan atau tidak memanfaatkan pentingnya pelatihan, tentu kesejahteraannya lebih rendah ya dibandingkan yang benar-benar memanfaatkan pelatihan tersebut ya. Baik kita bicara secara individu maupun secara korporasi atau organisasi. Oke, ini other opinion. Silakan ditambahkan mungkin dalam minutnya alasan pentingnya pelatihan daripada 4 poin yang sudah kita bahas tadi. Oke, ini fakta ya, perusahaan-perusahaan yang maju dan berkembang adalah perusahaan-perusahaan yang memberi perhatian lebih besar pada pelatihan. Saya pernah dengar ada perusahaan yang menganggarkan sampai ratusan juta dolar ya per tahun untuk hanya pelatihan. Perusahaan besar tentunya ya, yang ada cabang di puluhan negara. Jadi mereka benar-benar memperhatikan, menyadari pentingnya pelatihan. Dan sehingga menyebabkan perusahaan itu terus maju. Tidak usah takut, karyawan ya, yang mungkin diberi pelatihan lalu akan pindah ke perusahaan lain. Kalau perusahaan tetap memberikan kesejahteraan, tentu karyawan-karyawannya tetap loyal, gitu kan. Kalau perusahaan bisa mensejahterakan karyawan, ngapain karyawan akan pindah? Jadi soal mereka diberikan kemampuan yang baik dengan memanfaatkan pelatihan, yaitu eh, tidak masalah kalau mereka juga pindah ke tempat lain. Tapi tetap aja ya, manfaatnya mungkin sudah dirasakan oleh perusahaan yang memberikan pelatihan tersebut ya pada awalnya.
Kemudian negara-negara yang maju adalah negara-negara yang rasio pelatihan per penduduk adalah tinggi. Kita lihat ya, kalau di Amerika itu rata-rata tiap pekerja itu ada pelatihan internal, kemudian mereka juga tidak puas dengan pelatihan internal, mereka menggunakan gaji mereka sudah dibagi budgetnya tiap bulan, mungkin mereka akan mengikuti pelatihan-pelatihan di pihak ketiga. Nah, itu karena menyadari bahwa pelatihan itu sangat penting. Selain itu mungkin mereka adalah pembaca buku yang baik ya. Kalau ya sekarang mungkin walaupun sudah ada buku digital ya, bisa dibaca secara digital, namun buku-buku hard copy yang terjual juga masih sangat tinggi ya di negara-negara yang rasio pelatihannya tinggi. Dan ini ada korelasinya sehingga mereka menjadi negara yang pendapatan per kapitanya tinggi. Dan kita lihat ya, minat baca contoh di perusahaan-perusahaan yang maju ini itu sangat tinggi. Ya. Indonesia minat bacanya rendah. Kita tahu kan membaca itu salah satu bagaimana pemanfaatan pelatihan. Nah, jadi ini harus disadari oleh pemerintah ya, bagaimana memanfaatkan pelatihan, apakah lewat video-video pelatihan, buku-buku ya, dan juga pelatihan tatap muka. Ini harus ditingkatkan ya, harus ditingkatkan rasio pelatihan per penduduknya. Karena kalau ingin menjadi negara maju, tidak hanya bicara memajukan ekonomi, tapi dimulai daripada sumber daya manusianya. Dan ini benar. Dan sekarang ya Presiden Jokowi dan Presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo, memang sudah memperhatikan bagaimana pengembangan SDM atau sumber daya manusia ini ditingkatkan. Karena mereka menyadari bahwa eh, rasio pelatihan per penduduk yang tinggi itu dinikmati oleh negara-negara maju. Dan kalau kita ingin menjadi negara maju, maka kita harus meningkatkan rasio pelatihan per penduduk yang ada di Indonesia. Ya, jadi SDM yang memiliki performa tinggi adalah SDM yang banyak mengikuti pelatihan-pelatihan. Ini fakta ya berdasarkan data. Oke, jadi kesimpulannya banyak manfaat pelatihan ya, dan banyak juga resiko apabila kita mengabaikan pentingnya pelatihan. Dan kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan pelatihan, apakah lewat itu membaca buku ya. Kalau di perusahaan bisa bikin learning development, sediakan buku-buku, baik hard copy maupun soft copy, untuk menjadi kewajiban dibaca. Lalu kemudian disimpulkan, buat kesimpulan, ringkasan. Sehingga mereka, para pekerja ini benar-benar memanfaatkan pelatihan. Dan juga ada bikin departemen pelatihan ya, jadi ada pelatihan-pelatihan internal. Itu tentunya akan meningkatkan performa sumber daya manusia. Dan performa sumber daya manusia perusahaan meningkat, tentu akan meningkatkan performa organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, tugas materi ketiga TOT. Sebutkan dan jelaskan manfaat pelatihan. Ya. Ini tadi saya bilang sudut pandangnya positif ya. Kemudian sebutkan dan jelaskan cara memanfaatkan pelatihan. Saya kita bahas tadi ada beberapa cara. Kemudian sebutkan dan jelaskan alasan pentingnya pelatihan. Hampir sama dengan poin satu, cuman di sini dipandang dari sudut pandang negatif. Oke, nextnya mungkin dalam pertemuan ngobrol keempat nanti kita akan bicarakan membahas mengenai persyaratan pelatihan dan lembaga pelatihan. Ya. Jadi saya sudah share di grup, itu ada 20 poin yang akan kita bahas ya. Jadi kita dasar-dasar dulu ya, informasi dasar, lalu kemudian kita akan melihat skill-skillnya yang akan mungkin kita latih bersama. Untuk materi keempat ini kita mungkin kan setelah Lebaran kita bisa mulai pada malam hari ya, tidak di hari Minggu lagi. Pada malam hari sejam, mungkin sejam sampai 1,5 jam akan membahas topik-topik tersebut. Nanti kita akan tentukan akan share di grup kapan mungkin apa seminggu 2 kali dan sebagainya. Oke.